Assalamualaikum, saya Dekan Zikir Rasmana akan mencoba menjelaskan Kerajaan Ternate Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis, yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar terutama cengkih dan palem, sehingga dijuluki The Spice Islands, Kepulauan Rempah-Rempah. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan di Tidore adalah Calyati atau Jamaluddin, memerintah tahun 1495 sampai tahun 1512. Sebelumnya, tidak terdapat catatan sejarah siapa raja yang berkuasa sebelum Calyati. Sejarawan Belanda F.S. de Klerk mencatat pada tahun 1334 Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad 15 ketika Kolano Raja marhum tahun 1465 sampai tahun 1486. Penguasa Ternate 18 memeluk Islam yang lalu diikuti seluruh kerabat dan pejabat istana. Meski baru memeluk Islam pada pertengahan abad 15. Keberadaan banyak pedagang Arab di Ternate sejak awal berdirinya kesultanan ini tahun 1257 menunjukkan kerajaan ini telah sedikit banyak mengenal. Islam berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai tahun 1500, putra Raja Kolano marhum. Informasi di bagian awal bab ini tentang para santri dari Maluku yang memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Sultan Zainal Abidin sendiri meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Pada masanya pula, Islam diakui sebagai agama resmi, syariat Islam diberlakukan, dan lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama dibentuk. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kesultanan-kesultanan lain di Maluku rela juga mendirikan madrasah, yang pertama di Ternate. Secara berurutan, sultan-sultan yang memerintah Ternate adalah Sirula atau Bayanullah memerintah tahun 1500 sampai tahun 1521, Hairun memerintah tahun 1534 sampai tahun 1570, dan Babullah tahun 1570 sampai tahun 1583. Untuk kepentingan perdagangan, Kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima atau Persekutuan Lima Saudara, yang terdiri dari 5 wilayah, yaitu Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dengan Ternate sebagai pimpinannya. Kesultanan Tidore juga membangun persekutuan Uli Siwa, yang terdiri dari Makyan, Jailolo atau Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua, dengan Tidore sebagai pimpinannya. Mereka sengaja melancarkan taktik membina hubungan baik dengan penguasa setempat. Selanjutnya, lama-kelamaan sikap Portugis semakin membuat Sultan Ternate, Sultan Hairun tahun 1535 sampai tahun 1570, merasa tidak nyaman. Terutama ketika mereka mulai melakukan hal-hal seperti 1. Melakukan kegiatan monopoli perdagangan, dan 2. Mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Sultan Babullah Ternate kemudian melakukan perlawanan pada Ustad dan berhasil mengusir bangsa Portugis Dabio Ternate pada tahun 1575. Bangsa Portugis dipaksa menyingkir ke Ambon. Serangan tersebut memaksa mereka menyingkir ke arah selatan menuju timur serta menguasai daerah tersebut pada tahun 1578. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membentuk badan administratif yang disebut Government van Amboina JVA di Maluku, yang mencakup juga Bandar, Kai, Aru, Tanimbar, serta Tondila Serua. Sistem monopoli yang diterapkan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah lambat laut mengundang perlawanan rakyat Maluku, tetapi selalu gagal membendung kekuatan Belanda. Sejak itu,
Kesultanan Ternate berada di bawah cengkerama dan pengaruh Belanda. Kesultanan Nuku tahun 1738 sampai tahun 1805 Tidore mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Imperialis. Karena sikapnya ini, pengaruh budaya Portugis dan Belanda lebih berpusat di luar Kesultanan Ternate dan Tidore. Seperti Af Maluku Selates Ambon yang menjadi pusat penyaptor, seperti Katolik dan Khotan. Sedangkan agama Islam, masa kejayaan Imperium Nusantara bagian timur yang dipimpin Ternate memang runtuh sejak pertengahan abad 17. Namun pengaruh Ternate sebagai sebuah kesultanan terus terasa hingga berabad-abad kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur, dan Maluku. Pengaruh itu mencakup di bidang agama, adat istiadat, dan bahasa. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Babulat dalam mengusir bangsa Portugis tahun 1575 adalah kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Buya Hamka bahkan mengatakan, kemenangan Ternate ini telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun, sekaligus memperkokoh kedudukan Islam. Sekitar tahun 1540 sampai tahun 1550, kerajaan Islam terkuat di Nusa Tenggara adalah Kerajaan Selaparang di Lombok. Armada lautnya pernah berhasil mengusir Belanda yang akan masuk ke wilayah tersebut pada sekitar tahun 1667 sampai tahun 1668. Namun, pada tahun 1772, kerajaan ini kemudian dihancurkan oleh ekspedisi prajurit Karangasem, Bali. Kerajaan Islam yang kuat lainnya di Nusa Tenggara adalah Kerajaan Bima. Melalui penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa berkembangnya Islam di Nusantara yang berlangsung dengan cepat ini tidak terlepas dari salah satu faktor pendukungnya, yaitu semakin ramainya jalur perdagangan rempah-rempah yang melintang Laut Jawa hingga ke Maluku, dan akhirnya menguasai pelayaran di jalur laut seluruh Nusantara. Terima kasih.